Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ina Sukma. Dengar nama Ibu, selalu ingat, math is fun. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Nah, pada bab ini ada 2 KD atau komposisi dasar yang harus kita pahami, yaitu KD 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Yang kedua, 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Nah, untuk mencapai KD tersebut, ini materi yang harus kita pahami. Dari kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, itu yang pertama adalah syarat kekongruenan bangun datar secara umum, termasuk persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, dan segitiga juga termasuk di sana. Tapi selanjutnya nanti segitiga juga punya syarat khusus untuk kekongruenan. Apa saja? Itu kan kita pelajarin. Nah, selanjutnya untuk kesebangunan bangun datar secara umum. Dan untuk kesebangunan juga ada syarat khusus untuk segitiga. Jadi itu yang akan kita pelajarin pada bab ini. Nah, yang pertama yang akan kita pelajarin itu adalah syarat kekongruenan bangun datar yang secara umum. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan definisi serta sifat-sifat kekongruenan setelah diskusi daring dan pengamatan video pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terus yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah terkait kekongruenan melalui aktivitas siswa dalam menyelesaikan tugas mandiri dan diskusi secara daring. Nah, jadi itu tujuan kita. Nah, di buku juga sudah ada, yaitu materi 4.1 kekongruenan bangun datar. Jadi itu yang kita akan pelajarin pertama kali. Nah, untuk mempelajari tersebut, pertama kita langsung ke kegiatan 1, yaitu mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Nah, setelah kalian membaca buku dan berdiskusi, kenapa sih itu kongruen? Nah, kita perhatikan yang ini. Nah, ini ada 2 gambar mobil yang kongruen. Dan di sebelahnya yang ini itu ada 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Kenapa? Nah, kita analisis dulu yang kongruen. Kita lihat dari bentuk itu sudah sama. Terus dari ukuran juga sama. Seperti itu. Sehingga dia dapat disandangkan kongruen. Nah, yang ini kita lihat dari bentuknya saja sudah berbeda. Apalagi ukurannya tidak bisa kita samakan karena bentuknya sudah berbeda. Sehingga dia tidak kongruen. Nah, ini dilihat ada 2 gambar kursi yang kongruen. Nah, kita lihat di sini bentuknya sama, ukurannya juga sama, walaupun warnanya berbeda. Jadi warna tidak mempengaruhi kekongruenan. Warna atau motif tidak mempengaruhi kekongruenan. Nah, selanjutnya ini dilihat 2 gambar kursi yang tidak kongruen. Nah, ini bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Juga tidak dapat dikatakan kongruen. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada 5 gambar pensil yang kongruen. Jadi kongruen itu nggak mesti 2 ya. Bisa 3, bisa 4, dan selanjutnya. Di sini ada 5 gambar pensil yang kongruen. Nah, jadi ini bentuknya sama, ukurannya juga sama, walaupun warnanya berbeda-beda, itu tidak pengaruh. Nah, yang ini
dua gambar pensil yang tidak kongruen. Nah, dari bentuknya saja sudah berbeda, apalagi ukurannya. Nah, di sini ada figura. Ini dua figura lukisan yang kongruen. Nah, dapat dilihat. Di sini bentuknya sama-sama persegi panjang dan ukurannya jelas. Di sini lebarnya 40, ini juga 40. Di sini lebarnya 60, di sini lebarnya juga 60. Jadi bentuknya sama, ukurannya juga sama. Lebar dengan lebar, panjang dengan panjang. Seperti itu ukuran yang bersesuaian. Nah, yang ini dua figura lukisan yang tidak kongruen. Nah, ini sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya berbeda. Nah, ini kita lihat lebarnya. Ini lebarnya 30, ini lebarnya 40. Nah, jadi posisi diperhatikan ya. Kita samakan dengan lebar. Terus panjangnya ini 40, ini juga 80, jadi berbeda. Seperti itu. Jadi dia tidak kongruen. Walaupun sama-sama persegi panjang, tapi ukurannya tidak kongruen. Seperti itu. Bisa dipahami ya, kenapa dia kongruen, kenapa dia tidak. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan 2, yaitu menemukan konsep dua bangun kongruen. Nah, di sini kita lihat ada beberapa pasangan bangun yang kongruen, yang A, yaitu dua persegi panjang kongruen. Jadi persegi panjang yang ungu dan yang biru ini kongruen. Kenapa sih kongruen? Ya, kita lihat bentuknya sama-sama persegi panjang. Ukurannya kita lihat lebarnya ini. Lebarnya memiliki kode strip 1. Di sini juga lebarnya kode strip 1. Itu artinya dia sama panjang. Nah, sini panjangnya strip 2 dan ini panjangnya juga strip 2. Jadi panjangnya memiliki ukuran juga yang sama. Dan karena kodenya sama strip 2. Oke, terus ini dua persegi yang kongruen. Ini persegi ungu, ini juga persegi kuning. Jadi sama-sama persegi. Ukurannya sama-sama 3 cm. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Ini dua persegi panjang tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Di sini sama-sama persegi panjang tapi ukurannya berbeda. Dapat terlihat jelas. Ini lebarnya, ini panjangnya. Ini lebih panjang di sini. Seperti itu. Dan yang ini dua segi 4 tidak kongruen. Nah, ini lihat ini apa sih? Ini belah ketupat. Yang ini persegi. Dari ukuran saja, dari bentuk saja dia sudah berbeda. Walaupun sisinya sama-sama 3 cm. Seperti itu. Nah, kita lihat bintang yang sebelah sini. Ini 3 bintang kongruen. Nah, bentuknya sama-sama bintang, ukurannya juga sama. Sedangkan dua bintang ini tidak kongruen karena sama-sama bintang, tapi ukurannya ini kecil, ini besar sehingga tidak kongruen. Nah, yang ini tabung. Ini 3 tabung yang kongruen. Kenapa kongruen? Ukurannya sama-sama tabung. Terus ukurannya juga sama seperti itu. Sedangkan ini dua tabung tidak kongruen. Kenapa dua tabung ini tidak kongruen? Karena ukurannya sama, ukurannya berbeda walaupun bentuknya sama-sama tabung. Nah, jadi terjawab ya pertanyaannya. Mengapa bangun-bangun pada gambar 4.6 kongruen tetapi bangun-bangun pada gambar 4.7 tidak kongruen? Nah, itu tadi jawabannya. Syarat apa yang dipenuhi oleh bangun-bangun pada gambar 4.6 yang tidak dipenuhi oleh gambar-gambar bangun
pada gambar 4.7 ya tadi juga sudah Ibu jelaskan. Oke. Nah, lebih jelasnya, jadi dapat kita simpulkan 2 bangun atau lebih ya, minimal 2 bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran, ubah warna dulu ya, yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi kata kuncinya bentuk dan ukuran yang sama. Itu baru dinamakan kongruen. Kalau bentuk saja tidak cukup. Kalau ukuran saja nggak cukup. Harus kedua-duanya sama. Baru bisa dinamakan kongruen. Nah, 2 bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang ukurannya. Terus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi untuk melihat ukuran yang sama itu dilihat dari sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi seperti apa sih sisi yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian itu kita lihat. Nah, perhatikan ini. Kita perhatikan ini ada trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Nah, sisi AB ini sisi AB dan JK adalah sisi yang bersesuaian. Nah, kita kalau nyari sisi yang bersesuaian itu dari kita samakan posisinya dulu. Jadi nih tinggi dengan tingginya itu yang bersesuaian. Berarti BC dengan KL. Alas dengan alasnya berarti AB dengan JK. Miring dengan miringnya berarti AD dengan JM. Terus tutupnya DC dengan ML. Jadi itu dia sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini harus sama panjang. Itu syarat yang pertama. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Ini syarat yang pertama, sudah terpenuhi. Terus syarat yang kedua sudut-sudutnya, sudut yang bersesuaian. Jadi dilihat ini ya, ujung dengan ujung atas, ujung kiri bagian atap, itu D dengan M, itu adalah sudut yang bersesuaian. C dengan L. Terus yang bagian alas itu A dengan C, B dengan K. Nah, itu besar sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Itu syarat yang kedua terpenuhi. Syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi, maka dia bisa dikatakan kongruen. Sehingga dia bisa dikatakan kongruen. Nah, ini simbol M sudut A. Ini artinya besar sudut A sama dengan besar sudut C. Jadi M ini besar sudut. Nah, caranya lihat yang bersesuaian juga bisa dari sisi. Nih, A dengan J, B dengan K. Kalau sisinya sudah kita temukan yang bersesuaian seperti ini, sudutnya gampang. Seperti ini. A dengan J, B dengan K, B dengan K, C dengan L. Ini B dengan K dah 2 tadi ya. C dengan L. Terus D dengan M, A dengan C, D dengan M. Ya, itu syarat 2 bangun datar kongruen. Nah, jika bangun ABC dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM dikatakan kongruen. Nah, notasinya seperti ini. Jadi ABCD kongruen dengan JKLM. Seperti itu. Ini lambang kongruen. Sama dengan dan garis lengkung atasnya. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi kedua syarat tersebut,
maka ABCD dan JKM tidak kongruen. Jadi kalau dia tidak memenuhi kedua syarat tersebut, kedua-duanya tidak terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat dikatakan kongruen. Notasinya seperti ini. Nah ini, ABCD tidak kongruen dengan JKLM. Ini syarat tidak kongruen. Yang syarat kongruen diisi garis strip, di garis miring. Itu lambang tidak kongruen. Nah, ini ada catatan ya. Ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Nah, jadi yang berurutan ya. Misalkan A, B, C, D, berarti A yang duluan. Terus di sini kalau A-nya bersesuaian dengan J, berarti J-nya dulu. B-nya dengan K bersesuaian, berarti K ikutin dengan yang bersesuaian. Kalau ini B, A, D, C, K, J, M, L. Ya boleh juga ini. Sesuai yang bersesuaian, berurutan. B, A, D, C, K, J, M, L. Tuh. Jadi harus sesuai yang bersesuaian. Ini B dengan K. Ya, berarti yang pertama, B-nya di sini pertama, karena B dengan K berarti di sini K yang pertama. Ini yang kedua A dengan J bersesuaian berarti J yang kedua, selanjutnya seperti itu. Nah, oke, sekian untuk materi kali ini. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Yaitu latihan soal 4.1. Kekongruenan bangun datar. Nomor 6 ya. Kita lihat. Oke. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Oke, perhatikan. Apa tadi syaratnya? Bentuk. Yang pertama bentuk. Nah, ini semua sudah belah ketupat. Itu syarat umumnya. Terus habis itu syarat yang A itu adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu ya. Oke, kita lihat sisinya. Ini sisinya 5 cm. Ini sisinya 5,5 cm. Ya, ini 5 cm. Jadi sisi yang sama yang mana? Ya, yang A dan yang C. Tuh. Karena belah ketupat keempat sisinya sama panjang, jadi yang mana aja bersesuaian sama ya. Tuh. Oke, memenuhi ya sisi sama panjang. Terus yang B, sudut sama besar. Sudut sama besar kita lihat. Yang ini 50. Yang ini 50. Yang ini 130. Apakah bisa kita simpulkan ini sama? Belum tentu. Kita lihat dulu apa sih syarat sudut-sudut pada belah ketupat. Nah, di sini kita lihat sisi sudut-sudut yang berhadapan itu sama besar. Sehingga ini 130 berarti ini 130 juga. Terus yang ini juga pasti harus sama. Misalkan ini A, ini A. Nah, jumlah sudut belah ketupat itu adalah 360. Itu. Berarti 130 tambah 130 itu adalah 260. 260 tambah A tambah A. Berarti 260 ditambah A tambah A yaitu 2A. Itu. Jadi 360 kurangi 260 yaitu 1000.
100 sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 100 bagi 2, yaitu 50 derajat. Oke, berarti A ini 50 derajat. Ini 50 derajat. 50 derajat. Gitu. Nah, kita analisis ini juga. Ini karena udah sisinya tidak terpenuhi, berarti kita nggak analisis lagi. Ini 50, ini 50, karena yang berhadapan sama besar. Berarti ini B, ini B. Berarti 360 sama dengan 50 tambah 50 yaitu 100. Tambah B tambah B yaitu 2B. 360 dikurangin 100 yaitu 260 sama dengan 2B. Berarti B sama dengan 260 dibagi 2 yaitu 130 derajat. Berarti B-nya 130 derajat. Ini juga 130 derajat. Nah, jadi apakah sama ya? Kita lihat yang bersesuaian. Yang bersesuaian 50 dengan 50 yang ini. 130 dengan 130 yang ini. Terus 50 dengan 50 yang ini. Ini 130 dengan 130. Oke. Keempat sudut yang bersesuaian juga sama besar masing-masing ya. Masing-masing yang bersesuaian sama besar. Sehingga memenuhi syarat sudutnya seperti itu. Jadi kedua syaratnya terpenuhi, sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar, sehingga segitiga A dengan segitiga belah ketupat A dengan belah ketupat C kongruen gitu. Kongruen A dengan C. Itu yang beda. Itu ya. Nah, terus yang nomor 7. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFG itu adalah kongruen. Jika panjang AD itu 12 dan panjang DC itu 13 dan panjang EF 22, maka tentukan panjang EH. Nah, ini. Oke, ini yang diketahui ya. Ini diketahui, ini ditanya. Ini ditanya. Ini diketahui. Oke, yang ditanya. Nah, di sini karena sudah dibilang kongruen, berarti syaratnya sudah terpenuhi. Berarti sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut yang bersesuaian sama besar, itu sudah terpenuhi. Nah, kita gunakan syarat-syarat ini untuk mencari jawabannya ini. Karena sudah terpenuhi. Nah, di sini kita lihat ABCD. Urutannya dengan F. EHG berarti A sama F bersesuaian. B dengan E, C dengan H, D dengan G. Itu juga dengan sisinya. AB dengan FE, AB dengan FE, terus BC dengan EH, terus CD dengan HG, terus DA dengan GF, itu yang bersesuaian. Jadi karena DA dengan GF yang bersesuaian berarti dia sama panjang ya. Ini 12, ini 12 gitu. Terus HG dengan CD
HG dengan CD. Berarti ini 13. Ini 13. Itu Sentia. Oke. Nah, sudah dapat kan? Nah, di sini 12. Nah, kita pakai bantuan ini, nyari segitiga siku. Nah, oke. Misalkan ini X ya. Ini titik X. Oke. Berarti HX ini 12, berarti HX juga 12. Karena ini sama-sama tegak lurus. Oke, ini sejajar, ini tegak lurus, berarti dia sama. Terus ini 22, ini 13, berarti 22 kurang 13 berapa? Ya, 9. Berarti EX itu 9. Nah, gimana cara nyari HE? Nyari HE berarti pakai bantuan Pitagoras, yaitu HE, EH ya. Sama aja sih, tapi ini yang tanya adalah EH. EH sama dengan akar. Ini sisi miring, karena sisi miring berarti tambah alas kuadrat 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 9 kali 9 81, 12 kali 12 144. Oke, dijumlah 1 tambah 4 5, 8 tambah 4 2, 1 tambah 1 2, 25. Akar dari 225 adalah 15. Berarti EH adalah 15 cm. Seperti itu. Bisa ya? Ya, gampang. Oke, selanjutnya. Nah, untuk nomor 8 itu tugas untuk kalian. Dan nomor 9 dan 13 juga tugas untuk kalian. Jadi ada 3 tugas dikerjakan di buku, difoto, dan dikumpulkan. Oke, sekian. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dan selalu ingat, math is fun.